Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggraeni dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B dengan nomor absen 38. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Struktur dan fungsi internal organ reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari berbagai organ yang memiliki struktur dan fungsi spesifik. Yang pertama yaitu vas deferens. Strukturnya yaitu saluran panjang yang menghubungkan epidimis dengan uretra. Untuk fungsinya yaitu mengangkut sperma dari epidimis ke uretra saat ejakulasi. Yang kedua yaitu ampula vas deferens. Untuk strukturnya yaitu bagian yang membesar pada vas deferens sebelum menyatu dengan vasikula seminalis. Untuk fungsinya yaitu menyimpan sperma sementara sebelum dicampur dengan cairan dari vasikula seminalis. Yang ketiga yaitu prostat. Untuk strukturnya yaitu kelenjar berbentuk seperti kemenari terletak di bawah kandung kemih. Untuk fungsinya yaitu memproduksi cairan prostat yang membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma serta berkontribusi pada ejakulasi. Yang keempat yaitu kelenjar Cowper atau kelenjar bulu proretral. Untuk strukturnya yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat. Untuk fungsinya yang menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan kesamaan sisa urin sebelum ejakulasi. Yang kelima yaitu epidimis. Nah, strukturnya itu tabung panjang yang melingkar di belakang testis. Untuk fungsinya mematangkan dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang keenam yaitu testis. Nah, untuk strukturnya yaitu organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Untuk fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria. Untuk yang ketujuh yaitu uretra. Untuk strukturnya yaitu saluran pengaliran urin dari kandung kemih dan sperma dari sistem reproduksi. Untuk fungsinya yaitu mengeluarkan urin dan udara mani dari tubuh. Yang kedelapan yaitu kandung kemih. Untuk strukturnya yaitu organ berotot yang menyimpan urin. Untuk fungsinya itu menyimpan urin sampai saat dikeluarkan melalui uretra. Dan yang kesembilan yaitu vasikula seminal. Untuk strukturnya yaitu kantung kecil yang terletak di belakang kandung kemih. Untuk fungsinya itu menghasilkan cairan mani yang kaya akan fruktosa, memberikan energi bagi sperma untuk bergerak. Dan yang ke-10 yaitu jaringan erektil atau corpora cavernosa. Strukturnya yaitu jaringan spons di dalam penis. Fungsinya yaitu mengisi darah saat rangsangan seksual mengembangkan ereksi. Dan yang ke-11 yaitu kelenjar penis atau kepala penis. Strukturnya yaitu bagian paling ujung penis biasanya ditutupi oleh kulup. Untuk fungsinya menjadikan bagian sensitif yang berperan dalam aktivitas seksual dan tempat keluarnya urin serta sperma. Setiap organ dalam memastikan sistem reproduksi pria itu berfungsi sama untuk fungsi reproduksi, termasuk reproduksi dan pengeluaran sperma serta hormon seks pria. Menjaga kesehatan organ-organ ini tuh sangat penting untuk fungsi reproduksi yang optimal.
Untuk selanjutnya yaitu sistem reproduksi eksternal pada pria. Yang pertama yaitu kandung kemih. Untuk strukturnya yaitu kandung kemih adalah organ berotot yang berbentuk kantung yang terletak di panggul. Dindingnya ini terdiri dari jaringan otot halus yang dapat mengembang dan mengerut. Untuk fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kandung kemih juga berperan dalam pengaturan pengeluaran urin. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Untuk strukturnya kelenjar prostat itu terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Ukurannya itu kira-kira sebesar kacang kenari. Untuk fungsinya itu menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk udara manis saat ejakulasi. Cairan ini juga membantu menjaga kesehatan sperma dengan komponen antibodi yang melindungi dari infeksi. Yang ketiga yaitu uretra. Nah, untuk struktur uretra itu adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Pada pria, uretra lebih panjang dibandingkan wanita dan memiliki dua fungsi. Fungsinya itu mengeluarkan urin dari kandung kemih dan mengeluarkan udara manis saat ejakulasi. Uretra juga memiliki mekanisme untuk mencegah aliran urin saat ejakulasi. Yang keempat yaitu vas deferens. Untuk strukturnya adalah tabung panjang yang menghubungkan epidimis ke saluran ejakulasi. Untuk fungsinya itu menyalurkan sperma yang telah matang dari epidimis ke uretra saat ejakulasi. Yang kelima yaitu testis. Untuk struktur testis itu berbentuk lonjong dan terletak di dalam skrotum. Masing-masing pria itu biasanya memiliki dua testis. Untuk fungsinya itu memproduksi sperma dan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik seksual pria. Dan yang keenam yaitu skrotum. Untuk strukturnya itu kantong kulit yang menggantung di belakang penis berfungsi melindungi testis. Untuk fungsinya itu mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk diproduksi sperma, yaitu sedikit lebih dingin dari suhu tubuh. Yang ketujuh yaitu kepala penis atau glans. Strukturnya itu kepala penis adalah bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dilapisi oleh kulup atau prespusium. Untuk fungsinya itu menjadi saluran keluarnya urin dan air mani. Kepala penis juga sangat sensitif, berperan penting dalam proses ereksi dan ejakulasi. Untuk yang kedelapan yaitu lubang penis atau uretra. Untuk strukturnya yaitu merupakan bagian ujung dari uretra yang terletak di kepala penis. Fungsinya itu sebagai saluran keluarnya urin dan udara mani keluar tubuh. Untuk fungsi itu penting dalam proses reproduksi dan pengeluaran limbah. Secara keseluruhan, organ-organ ini tuh bekerja sama dengan sistem reproduksi pria untuk memastikan fungsi reproduksi yang sehat serta menghasilkan urin secara efisien. Baik, selanjutnya yaitu sistem reproduksi internal pada wanita. Yang pertama yaitu tuba fallopi. Untuk strukturnya yaitu ada dua saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Masing-masing tuba ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan terdiri dari 4 bagian yaitu infundibulum, ampula, isthmus, dan bagian interstitial. Untuk fungsinya yaitu tuba itu berfungsi sebagai tempat vestilasi, yaitu pertemuan antara sel telur atau dan sperma. Setelah fertilisasi, embrio itu akan bergerak melalui tuba fallopi menuju rahim untuk implantasi. Yang kedua yaitu ovarium. Untuk strukturnya itu berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim. Setiap ovarium itu mengandung ribuan folikel yang berisi sel telur. Ovarium ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu kapsul ovarium, konteks, dan medula. Untuk fungsinya yaitu ovarium itu bertanggung jawab untuk memproduksi sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Selain itu, ovarium juga mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga yaitu ovarium logmen. Ovarium logmen itu tidak umum dalam literasi medis. Kemungkinan ini tuh merujuk pada struktur atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan ovarium. Untuk fungsinya itu, jika merujuk pada kista atau kondisi
abnormal lainnya itu di ovarium itu berfungsi terkait dengan pengaruh terhadap kesehatan reproduksi wanita. Yang keempat yaitu saluran serviks atau cervical canal. Untuk strukturnya yaitu bagian dari serviks yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saluran ini tuh memiliki lapisan otot yang dapat mengembang dan mengerut. Yang untuk fungsinya itu saluran serviks itu berfungsi sebagai jalur untuk aliran menstruasi keluar dari rahim serta sebagai jalan bagi sperma untuk masuk ke dalam rahim selama hubungan seksual. Selain itu juga saluran ini juga melindungi rahim dari infeksi. Yang kelima yaitu serviks. Untuk struktur serviks ini bagian bawah rahim yang berbentuk silinder serviks yang memiliki dua bagian survaginal yaitu di atas vagina dan bagian vaginal yang terlihat di dalam vagina. Untuk fungsinya itu serviks itu berfungsi sebagai penghalang antara vagina dan rahim serta membantu dalam proses persalinan dengan membuka lebar saat melahirkan. Yang keenam yaitu uterine fundus. Untuk strukturnya yaitu bagian atas rahim yang terletak di atas saluran serviks. Untuk fungsinya yaitu sebagai tempat untuk menampung janin selama kehamilan serta membantu dalam kontraksi saat proses persalinan. Dan yang ketujuh yaitu uterus. Untuk strukturnya yaitu uterus adalah organ berbentuk pir terbalik yang terdiri dari 3 lapisan utama yaitu permenterium lapisan luar, mesenterium lapisan otot, dan endometrium lapisan dalam. Untuk fungsinya itu sebagai tempat pertumbuhan janin selama kehamilan serta memfasilitasi proses menstruasi dengan meluruhkan lapisan endometrium jika tidak terjadi pembuahan. Dan selanjutnya yaitu fimbria. Nah, untuk fimbria itu adalah jaringan-jaringan halus di ujung tuba Fallopi yang membantu menangkap sel telur setelah ovulasi. Untuk fungsinya yaitu fimbria berperan penting dalam proses ovulasi dengan menarik sel telur ke dalam tuba Fallopi. Dan selanjutnya yaitu endometrium. Nah, untuk strukturnya yaitu lapisan terdalam dari rahim yang terdiri dari jaringan vaskular. Untuk fungsinya yaitu untuk menyediakan lingkungan yang optimal bagi implementasi embrio serta mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Jika tidak ada perubahan, lapisan ini akan meluruh dan menyebabkan menstruasi. Dan selanjutnya yaitu premeterium. Untuk strukturnya yaitu lapisan luar rahim yang terdiri dari jaringan ikat. Untuk fungsinya yaitu melindungi rahim dan memberikan dukungan struktural kepada organ-organ di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu vagina. Untuk strukturnya itu untuk struktur vagina itu saluran otot elastis yang menghubungkan vulva dengan rahim. Untuk fungsinya yaitu berfungsi sebagai saluran untuk menstruasi, tempat masuknya sperma selama hubungan seksual, serta saluran lahir saat persalinan. Untuk selanjutnya yaitu sistem reproduksi eksternal pada wanita. Yang pertama yaitu mons pubis. Nah, area membentuk bulat yang terletak di atas tulang kemaluan. Area ini tuh berisi jaringan lemak yang melindungi tulang kemaluan. Fungsinya yaitu sebagai bantalan pelindung untuk tulang kemaluan dan organ genital internal. Lemak di mons pubis itu membantu mengurangi gesekan serta menjaga suhu optimal untuk kesehatan reproduksi. Dan yang kedua yaitu klitoris. Nah, strukturnya yaitu organ kecil yang berbentuk bulat yang terletak di bagian atas vulva di antara labia minora. Meskipun hanya bagian luar yang terlihat, klitoris itu memiliki struktur yang lebih besar dan meluas ke dalam tubuh. Fungsinya yaitu pusat kenikmatan seksual bagi wanita.
Organ ini itu sangat sensitif dan dapat membengkak saat terangsang. Fungsi utama klitoris adalah memberikan sensasi seksual yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu uretra. Untuk strukturnya yaitu saluran sempit yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Pada wanita, uretra lebih pendek dibandingkan pada pria. Fungsinya yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Dan yang keempat yaitu labia majora. Nah, untuk strukturnya yaitu dua lipatan kulit tebal yang membentuk sisi luar vulva. Mereka itu melindungi struktur internal alat kelamin. Untuk fungsinya yaitu untuk melindungi organ-organ reproduksi lainnya. Nah, seperti klitoris dan lubang vagina serta membantu menjaga kelembaban daerah vulva. Dan yang kelima yaitu labia minora. Untuk strukturnya yaitu lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan labia majora terletak di dalamnya. Untuk fungsinya yaitu minora melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi serta berfungsi dalam proses pelumasan selama aktivitas seksual. Dan yang keenam yaitu perineum. Untuk strukturnya yaitu area antara vulva dan anus terdiri dari jaringan otot dan jaringan lunak. Untuk fungsinya, perineum berperan dalam fungsi seksual, buang air kecil dan besar, serta mendukung otot dasar panggul. Area ini juga sensitif serta seksual karena banyaknya ujung saraf. Dan yang ketujuh yaitu perfuge. Untuk fungsinya itu menutup klitoris atau kelipatan kulit yang menutupi klitoris. Untuk fungsinya itu Prefuge itu melindungi klitoris dan membantu menjaga kelembapan area tersebut. Dan yang kedelapan yaitu vagina. Untuk vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh. Untuk fungsinya itu vagina berfungsi sebagai saluran untuk hubungan seksual, tempat keluarnya darah menstruasi dan jalur lahir bagi bayi saat bersalin. Dan yang kesembilan yaitu vestibule. Nah, vestibule area di dalam vestibule itu terletak di antara labia minora, mencakup lubang vagina dan uretra. Untuk fungsinya itu sebagai area akses untuk hubungan seksual serta tempat keluarnya urin dan darah menstruasi. Dan yang ke-10 yaitu pudendal cleft. Untuk strukturnya yaitu celah atau ruang antara labia majora. Untuk fungsinya yaitu ruang ini itu memungkinkan akses ke bagian dalam vulva dan membantu dalam fungsi seksual. Dan yang terakhir yaitu anus. Nah, anus adalah hubungan pembukaan di ujung saluran pencernaan yang dikelilingi oleh otot sphincter. Fungsinya yaitu berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Nah, untuk otot sphincter itu membantu mengontrol pengeluaran feses. Alright.